Xiao berhasil melarikan diri setelah mencuri batu tambang dari klan Celestial. Para dewa sejati klan Celestial jelas dibuat marah oleh Xiao. Dewa sejati mereka melaporkan kejadian itu pada klan Celestial dan meminta klan mengirim seorang dewa surgawi untuk berurusan dengan itu. Para dewa sejati itu sudah bisa menebak identitas pencuri tambang. Tidak ada orang yang sesuai selain Huang. Di sisi lain, Xiao yang membawa keluar batu tambang. Batu tambang ini aneh, kadang membesar dan kadang mengecil. Xiao memikirkan kalau mungkin ada energi surga dan bumi di dalamnya. Menurut rumor, energi surga dan bumi bisa memelihara harta yang tak tertandingi. Selain itu, energi surga dan bumi juga menjadi jembatan penghubung untuk menemukan harta karun dan sumber dunia Dao besar. Setelah perubahan besar dan kecil, batu tambang itu mulai stabil. Batu tambang itu terlihat seperti telur. Begitu melihat bentuk telur, Xiao berpikir untuk memakannya agar melihat kekuatan yang tersembunyi di dalam telur itu. Namun Xiao membatalkan niatnya karena telur itu memiliki ukiran Dao di sekitar cangkangnya. Xiao ingin mempelajari ukiran itu. Mungkin saja dengan ukiran itu Xiao bisa mendapatkan metode lain untuk menjadi dewa tanpa menggunakan api surgawi. Xiao tidak ingin ketergantungan dengan api surgawi untuk menjadi dewa. Xiao ingin menjadikan dirinya tungku dan memperbaiki dirinya sendiri hingga menjadi dewa. Xiao membawa telur itu kepada Qi Daolin. Pengalaman Qi Daolin lebih kaya dari Xiao, jadi Xiao ingin meminta beberapa saran. Xiao menunjukkan telur itu pada Qi Daolin dan bertanya jika ia memakannya apa yang akan terjadi. Qi Daolin meneriaki Xiao bodoh karena ingin memakan telur itu. Hanya karena suka makan bukan berarti batu yang berbentuk telur itu bisa dikonsumsi. Qi Daolin menyebutkan kalau telur itu adalah emas abadi 7 warna yang membentuk cangkangnya. Bukan hanya emas 7 warna yang penting, cangkang yang terbentuk dari hukum Dao alami bahkan lebih penting lagi. Hal itu dikarenakan cangkang itu dapat terhubung dengan jenis Dao langit dan bumi. Xiao senang karena ia mungkin bisa menjadi dewa dengan kemampuannya sendiri, tanpa meminjam kemampuan api surgawi. Qi Daolin menyebutkan ide Xiao tentang menjadi dewa dengan kemampuannya sendiri memanglah bagus. Namun belum ada kepastian apakah itu akan berhasil. Xiao bukan orang pertama yang mencoba, tapi belum ada catatan keberhasilan. Qi Daolin mengatakan peluang keberhasilan hanyalah 20 hingga 40%. Jika Xiao gagal mempelajari ukiran Dao di cangkang telur, emas 7 warna yang ada di dalam akan hancur dan Xiao akan mati. Kekuatan datang dengan resiko bertaruh dengan kematian sudah dialami Xiao berkali-kali. Xiao sudah tidak bisa ditahan lagi, Qi Daolin pasrah dan hanya memberikan beberapa buku tulang. Ini adalah catatan para pendahulu yang menggunakan jalan seperti Xiao. Meskipun mereka gagal, catatan pengalaman mereka akan menambah wawasan Xiao. Xiao memulai prosesnya, telur berada di depan, Xiao menggunakan indera surgawi dan teknik berharga. Gemuruh petir berlangsung, naga sejati meraung. Nah, dalam prosesnya Xiao berhasil dan menerobos kerana puncak ahli tertinggi. Setelah naik level, Xiao meminta izin untuk pergi keluar. Xiao ingin menjelajahi dunia dengan kekuatannya yang sekarang. Qi Daolin menyetujui permintaan muridnya. Qi Daolin menyebutkan kalau Xiao bisa bertindak sesuka hati. Jika seorang dewa surgawi bertindak, ia akan ikut turun tangan. Di klan Celestial, situasi panik terjadi. Berita tentang seseorang yang mencuri di tambang mereka menimbulkan kekacauan besar. Para dewa sejati dan ahli Divine Flame mencari Xiao di segala penjuru. Ada 2 dewa surgawi yang ikut serta. Setelah mencari-cari dan tidak menemukan Xiao, klan Celestial mencoba memancing Xiao. Mereka menggunakan cara tercela dan menuduh klan api yang ada di Provinsi Xin. Provinsi Xin berisikan keturunan orang-orang yang berasal dari alam bawah. Klan api adalah salah satunya, mengincar orang-orang dari alam bawah jelas memancing Xiao. Xiao tidak ingin orang lain menjadi kambing hitam, maka dari itu Xiao mendatangi tambang klan Celestial dan melakukan pembantaian. Di tengah gerimis hujan, Xiao mendatangi tambang klan Celestial satu persatu. Xiao melakukan pembantaian, mulai dari ranah Divine Flame dan bahkan dewa sejati mereka tidak luput dari keganasan Xiao. Lebih dari 8 tambang klan Celestial sudah diruntuhkan Xiao. Sampai manakah Xiao akan bertindak? Kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.